Kadis. Oke. Pak Kadis, terima kasih. Ini bagi saya suatu kehormatan yang luar biasa. Pak Sultan berkenan dan para Kadis berkenan untuk kita diskusi ya, diskusi santai lah ya. Yang luar biasa bagi saya begitu masuk ke kota Cirebon tadi, suasananya hidup. Ada kota-kota tertentu yang kalau kita datang suasana kotanya nggak hidup. Ya, jadi auranya ini begitu masuk ke kota Cirebon, auranya bagus, hidup. Nah ini pertanda. Ini Feng Shui ya? Iya. Kedepannya akan bisa berkembang dengan sangat bagus. Terus kalau saya ini kebetulan penulis. Jadi kita punya majalah namanya Travel Club, majalah pariwisata. Didirikan 1998. Oh, mantap. Jadi udah 30 sekian tahun. Ini majalah saya dulu mungkin 20 tahun lalu masih menulis sendiri keliling se-Indonesia. Saya sudah pergi ketemu dengan Sultan Kutai Kartanegara sendiri di sana di Kutai, di Tenggarong. Saya sudah pernah sampai naik lagi ke atas, udah keliling ke Jawa Tengah sudah. Menurut saya ini luar biasa penyerahan total dari kesultanan dulu kepada pemerintah Indonesia. Bapak bisa bayangin, dulu itu mereka penguasa yang punya segala-galanya. Rakyat harus membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan. Ya kan? Indonesia merdeka, mereka menyerahkan semua kepada pemerintah, kepada negara. Sampai begitu banyak kesultanan, kerajaan. Nyekolahkan anaknya pun susah. Itu pengorbanan yang menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, walaupun kondisi begitu, kita masih tetap kompak dalam bendera NKRI. Jadi kita, menurut saya sudah saatnya, kalau nggak salah di Indonesia ini ada 56 kerajaan ya Pak. Kalau nggak salah ada 56 ya, yang aktif ya. Sebagian saya udah ketemu, saya udah ke Bali, udah masuk ke beberapa. Ya. Menurut saya sudah saatnya mereka juga harus bangkit dalam arti kata mereka punya kejayaan dan punya kemampuan ekonomi harus dikelola supaya bisa menjadi sebuah institusi mandiri. Dulu waktu di Kutai, saya pernah bantu, itu pengusaha-pengusaha lokal. Kita bikin setiap bulan purnama makan malam bersama dengan raja. Suruh bayar 1 juta, mau lihat tari-tarian, nanti dikasih souvenir, 1 orang bayar 1 juta, makan bersama dengan raja. Tetapi itu kita kelola dengan sangat-sangat profesional. Terus kita batasin, pokoknya setiap malam purnama cuma boleh 50 orang. Akhirnya orang pengen ketemu raja, pengen makan bareng, itu mungkin harus waiting list 6 bulan. Antri, mereka bangga banget gitu. Bangga banget. Nah, saya pikir itu sebenarnya bisa dikelola asal kita punya konsep. Apalagi kalau didukung oleh Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas UKM. Itu menurut saya suatu kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa meng-create, karena tanpa event agak susah kita men-attract orang datang, agak susah. Tapi kalau dibikin event, misalnya nih kalau Kesultanan diizinkan, saya nggak tahu diizinkan apa enggak, seperti Pagaruyung, itu memberikan gelar kepada orang-orang tertentu, jadi ada seleksinya. Itu diberikan gelar. Tiap tahun diadakan acara gede banget. Nah, itu di Sumatera Barat. Ya. Saya pernah dapat beberapa gelar lah di beberapa kerajaan gitu ya. Itu bisa didesain
bisa didesain dan itu bisa attract orang datang dan bisa menaikkan pamor kerajaannya sendiri, kesultanannya itu sendiri. Nah ini menurut saya buat UKM bagus. Kalau orang datang dari luar kota kan banyak yang belanja ini itu, pariwisata, hotel jadi rame segala macam. Nah sinergi itu kalau terjadi itu akan merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, Nah ujung tombaknya tentu selain dari promosi, apalagi sekarang digital, promosi marketing digital itu harus luar biasa ya. Nah, tapi sinergi itu harus membuat sebuah program. Kita lihat misalnya nih, kalau kita ke Belanda, itu turnya kan pergi ke dalam kerajaan. Dalam kerajaan. Kita ke Inggris misalnya, itu dijual apa? Souvenir yang tidak dijual di luar. Tapi dia membina UKM sepanjang jalan menuju ke sana. UKM-nya rame gitu. Nah di dalam orang melihat yang sudah didandanin kayak museum, ya kan? Kerajaan-kerajaan dulu udah didandanin kayak museum. Orang senang masuk ke dalam. Bapak kalau ke Kutai Kartanagara, Bapak bisa melihat museumnya bagus banget. Nah itu 100% dibiayain oleh pemerintah. Dibangun mungkin sebesar ini. Kita masuk ke dalam itu, semua barang peninggalan itu yang udah hilang dicari lagi, dibeli lagi, dibawa pulang gitu, ditaruh gitu. Kita bisa nge-track orang datang, Nah saya pikir mungkin ya, mohon maaf saya nggak tahu banyak yang mungkin bisa menjadi salah satu kalau Bapak pengen ngeramein lebih rame lagi UKM-nya, lebih rame lagi pariwisata yang datang, tentu juga kita harus outward looking ya, kita harus pergi menyamperin, ya, menyapa dunia gitu. Misalnya kalau pada saat ada pameran di Jakarta, Kedaton Cirebon muncul, Dinas Pariwisata muncul kan, nah jadi menyapa dunia lah, supaya dunia itu tahu, wah ternyata di Cirebon itu layak dikunjungi, masih bagus. Nah ini menurut saya mungkin banyak opportunity. Kalau kita lihat pameran di Jakarta sepanjang tahun ada, tinggal Bapak seleksi aja yang cocok mana kan. Pertunjukan juga banyak. Seperti kami menyelenggarakan pemilihan Putri Pariwisata, itu sering oleh Pemda, oleh wali kota atau gubernur, itu satu malam itu pada saat grand final itu didandanin all NTT night. Jadi malam grand final semua dandanannya NTT gitu. Itu dalam rangka promosi. Kami juga pernah oleh kota Sawalunto. Semua orang itu pakaian baju Sawalunto, pakai dia punya batik gitu, batik Silungkang. Itu didandanin semua. Jadi acara itu dibuat sedemikian rupa sampai orang itu, wah keren banget ya, ternyata batik-batiknya bagus. Nah di luar UKM jualan laku Pak, orang ngeliat bagus gitu. Terus bisa kita create juga, udah tumpangin dalam acara, ada fashion show-nya, masuk di situ gitu. Jadi menurut saya banyak yang bisa kita lakukan apabila Pak Sultan berkenan untuk bagaimana cara memaketnya, bagaimana mengemasnya, bagaimana berkolaborasi rame-rame. Ya. Saya kalau tadi bicara soal pengusaha Tiongkok yang datang, bulan September nanti ada satu expo di Jakarta, International Expo. Itu sudah ada pengusaha Tiongkok, 300 pengusaha yang mendaftar untuk membuka standnya, untuk mereka mengekspor. Dari alat rumah tangga sampai sepeda listrik sampai mobil listrik gitu. Semuanya ada 300. Bayangin, saya punya panggung di situ. Kalau Bapak bisa mengisi panggung itu, kalau Bapak punya beberapa stand tampilkan UKM, Bapak tampilin pariwisata, ada talk show di situ, ya kan? Saya kasih panggungnya. Ya, saya kasih panggungnya. Bapak bisa manfaatin. Bulan apa itu Pak? Bulan September. Nah, jadi kami di Jakarta itu banyak event, baik kami sendiri mau kalau pemilihan putri itu 4 event. Setiap tahun ada Putri Bumi yang khusus bicara masalah lingkungan hidup. Terus ada Putra Putri Pariwisata yang khusus bicara mengenai kebudayaan dan UMKM. Dan UKM itu kita lengkapin jadi satu.
Terus ada lagi Putri Pariwisata, itu bicara soal pariwisata dan kebudayaan. Nah, terus Miss Chinese Indonesia itu ceritanya adalah untuk menjalin komunikasi pertukaran budaya antara Indonesia dengan Tiongkok. Nah, ini kami sendiri punya 4 event. Belum lagi event yang kami kerjasama sama orang. Banyak. Awal September kami kerjasama dengan perusahaan Korea ngadain di JCC. Itu juga sebuah pameran tapi lebih ke kosmetik. Itu semua pengusaha di situ yang pamer adalah Korea Selatan. Itu lagi ngetren kan, dia punya drama Korea, pakaian Korea, dandannya segala macam. Nah, itu kami pegang nanti di September awal. Nah, kita punya banyak panggung untuk bisa berkolaborasi, bisa Bapak manfaatkan. Saya kira itu Pak. Jadi kegiatan kami di Eljon selain dari pendidikan, membina generasi muda lewat pemilihan putri-putri, kami juga punya banyak kegiatan bisnis, ada pameran segala macam, ya, kalau berkenan. Terus kami punya media, kami punya Eljon TV, kami punya portal berita, kami punya majalah pariwisata, Travel Club, kami punya radio, ya, ada Eljon FM. Kapan-kapan kalau berkenan kita talk show, ya kan, kita bisa angkat semua potensi-potensinya. Jadi saya pikir itulah kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Baik, terima kasih Pak Joni dan narasumber yang lainnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus, kemudian Mama Sultan dan Pak Edi, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan Pak Joni terkait dengan Cirebon seperti apa. Harapannya sih mungkin dengan kehadiran Bapak ke sini bisa memberikan spirit, angin segar terhadap industri pariwisata dan UMKM di Cirebon. Apalagi link Bapak lumayan cukup luas ya terkait dengan pariwisata. Nah, di sesi terakhir ini kita akan lebih ke diskusi santai aja. Mungkin kita ada sekitar 5 atau 10 menit. Ada yang ingin disampaikan oleh Pak Agus atau Pak I atau Pak Mas Sultan? Monggo, silakan. Monggo, Mas Sultan dulu. Ya, kami rasa seperti apa yang dijelaskan Pak John, ya, sungguh sangat luar biasa. Terus terang aja kami dari keraton ini untuk memajukan keraton tidak dengan kesendirian, ya, pasti membutuhkan rekan-rekan untuk bisa berkolaborasi. Dari banyak ide-ide yang bagus, mudah-mudahan bisa diterapkan di keraton. Memang keraton juga sudah melakukan itu, tapi dalam jangkauan yang pendek, masih belum ofensif. Ya, seperti mak dinner, lan, acara pagelaran budaya itu kami sudah lakukan. Setelah mendengar dari Pak John, ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan bisa dibantu pemasarannya, bisa untuk saling berkomunikasi dengan kami, sehingga jalur-jalur pariwisata dalam rangka memperkenalkan kebudayaan Cirebon, kota Cirebon masih bisa aktif ya. Terus terang aja tadi yang disampaikan Bapak sungguh sangat informasi sekali. Ternyata Cirebon masih gaungnya masih bagus ya. Ya. Tapi kita jangan terlena. Jangan terlena dengan ujian itu, kita tetap untuk memberikan yang terbaik, sehingga ketika manakala orang datang ke Cirebon lebih menggigit lagi untuk banyak datang kembali. Betul. Dan mendatangkan banyak orang. Jadi berharap ada kolaborasi dan kerjasama dengan informasi-informasi yang kira-kira dapat lebih mengembangkan keraton. Dengan sendirinya kalau keraton itu maju, pariwisatanya pasti berdampak pada lainnya ya, pada dinas, pada UMKM. Manakala ketika banyak bus-bus datang ke sini, tentunya berkait dengan juga mereka mengeluarkan spend uang ya, dolar ke daerah, sehingga dampaknya multiplier
baik itu di hotel, baik itu Cindra Mata, nanti supermarketnya apa? Mall UKM. Mall marketnya laris ya. Amin, amin. Ya. Jadi demikian kami berharap ada suatu informasi dan bisa dikerjasamakan gitu. Bagus, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, kalau tadi yang disampaikan Pak John, artinya memang ini sebuah yayasan yang sudah mapan ya, karena sudah 20 tahun lebih. Ada dua peluang yang mungkin bisa kita tangkap, dan mudah-mudahan ini menjadi ruang untuk bisa berkolaborasi. Pertama, tentu dengan potensi yang dimiliki oleh Yayasan Eljon ini bisa membantu kami di daerah, baik itu dalam penyelenggaraan event, mengemas paket-paket pariwisata maupun promosi yang ada di kota Cirebon ini. Yang kedua, mungkin kami juga kalau memang diberikan kesempatan mendapatkan semacam privilege lah ya, untuk juga bisa bergabung di event-event yang ada di luar Cirebon, yang mungkin tadi di di Jakarta dengan konsep eksibisi atau yang lainnya. Mungkin dan ada yang menarik terkait dengan tadi kerjasama dengan Tiongkok ya. Iya. Karena sebenarnya Cirebon juga kalau kita bedah sejarah, ini bagian dari perjalanan sejarah Tiongkok juga. Bagaimana kemudian ada Putri Ong Tin yang menjadi istri dari Syekh Sunan Gunung Jati, dengan membawa segala kekayaan budaya juga bagian dari sejarah Cirebon dan Cina, sehingga di konsep mungkin perjalanan jalur sutra, atau kalau di Indonesia mungkin lebih ke jalur rempah ya. Mungkin dari Cina bawa sutra jual ke Asia, dan yang lainnya dari Asia lain dibawa ke Cina, itu kan rempah. Betul. Itu kan ada sebuah Zaman dulu barter. Iya, barter lah ya. Iya. Nah, maksud saya ada bagian-bagian dari peninggalan sejarah yang mungkin ini juga bisa menjadi sebuah jembatan nanti event itu. Kita kemudian ada kerjasama juga dengan Cina, dengan Timur Tengah, dengan negara yang lain. Mungkin itu dua ruang yang mungkin ke depan kita bisa diskusikan untuk kita bisa berkolaborasi. Demikian. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Pak John, ini luar biasa nih informasinya. Kami kemarin tanggal 10 baru meluncing Cirebon X Trade Hub. Jadi X Trade Hub ini singkatan dari Export Trading Hub UMKM melalui jejaring Pertakina. Jadi Pertakina itu perkumpulan Purna Tenaga Kerja dan Keluarga. Jadi PMI dan X Kerja dan Keluarga. Jadi PMI dan X PMI. Kebetulan ketua umumnya Ibu Sulis kemarin kolaborasi dengan kami, Mas Sultan ya, di acara Cirebon Festival. Salah satunya kita launching jadi ekspor UMKM melalui saudara-saudara kita yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Yang anggotanya ada sekitar 8 sampai 9 juta, dan kepengurusan Pertakina itu ada di 15 negara, Pak John. Mudah-mudahan ini juga jadi salah satu ikhtiar untuk menggiatkan UMKM naik kelas, tidak hanya bermain di lokal, regional, nasional saja, tapi sudah kami ajak untuk level internasional. Yang berikutnya, insya Allah tanggal 24-25 Mei, Mama Sultan saya juga menyampaikan informasi, kami akan kedatangan dari IGC, Indonesian Gastronomy Community, akan berkunjung ke mall UKM kami, termasuk beberapa destinasi. Akan berkunjung mereka ke kami selama 2 hari, dan ini bagian juga tadi Pak Kadis Pariwisata menyampaikan bahwa Cirebon tidak hanya seni budaya tapi kulinernya juga yang cukup variatif, dan insya Allah mungkin Pak John tadi sudah mencicipi kuliner Cirebon ya. Masih banyak Pak kulinernya, dan insya Allah tidak akan membuat gemuk tapi insya Allah selalu sehat Pak Sultan ya. Itulah kurang lebih itu Mas Nana. Siap. Pak Joni, ada yang mau disampaikan? Iya, kebetulan cerita IGC saya juga member di situ. Ya. Dia punya iklan, saya share ke Bang Nana. Nanti tanggal 24 ulang tahunnya di kita. Iya. Bapak berkenan hadir barangkali.
itu organisasi sudah lama Iya. bercerita tentang masalah gastronomi, Iya. semua masalah makanan. Nah itu mereka di Jakarta mereka selalu ngadain kumpul-kumpul, terus nanti ada tokoh yang ngerti soal kuliner yang berbicara. Nah ini kuliner ini kenapa, ini dari Iya. asal mana. Iya. Jadi ngantri gitu, giliran kemana-mana. Iya. Nah itu kebetulan di komunitas saya Oh, iya. membernya gitu. Nah, nyambung. Bu Ria kemarin datang ketua umumnya Dia sendiri Iya. ya, itu ketemu Iya. kita itu. Iya, iya. Ketemu kami itu. Jadi saya kira kalau nanti misalnya yang event kita ada Putra Putri Pariwisata Nusantara, Iya. eventnya di Juli. Di Juli. Kalau Bapak berkenan memanfaatkan untuk UKM Bapak atau banyak mengenai wastra, Iya. mengenai kain-kain yang mau dijadikan fashion show atau apa di sana, silakan dimanfaatkan eventnya. Terus kalau di September bulan pariwisata itu ada Expo ya. Putri Pariwisata Indonesia. Itu di bulan September setiap tahun itu. Di Jakarta itu, Pak. Jakarta. Nah, ada Putri Pariwisata, silakan dimanfaatkan. Ya, Jawa Barat sering kirim, tapi kalau kita lihat dari jajaran pemerintah mau kota, kabupaten maupun provinsi itu belum dijadikan skala prioritas harus menang, sehingga pembinaan SDM ke bidang itu kelihatannya belum tersentuh. Iya. Nah, yang tersentuh dengan baik itu sebenarnya NTT. Makanya NTT juara Indonesia, gitu. Terus Manado, Sulawesi Utara itu juara. Jadi mereka mempromosikan daerah ini memakai ikon-ikon putri-putri mereka yang cantik-cantik. Sudah dididik di daerah, jadi hebat-hebat dikirim. Sama Jawa Timur. Jawa Timur juga menang terus. Itu karena Pemdanya menyiapkan SDM-nya. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur juga. Jadi menurut saya kalau Bapak mau manfaatkan panggung-panggung yang sudah kami sediakan supaya bisa mengangkat Cirebon atau Jawa Barat menjadi lebih bergaung lagi, lebih promosinya lebih mengena, silakan. Artinya panggungnya sudah ada. Nah di Yayasan Eljon ini kami punya program, jadi panggung nasional dan panggung dunia. Putri-putri yang terpilih itu kita kirim ke luar negeri, jadi ikut bertanding di seluruh dunia. Saya membeli 15 franchise, jadi ada 15 merek yang saya beli sehingga saya punya hak untuk mengirimkan putri-putri ke dunia internasional. Saya cuma pengen kalau di atas panggung dia teriak dari Indonesia. Jadi Ya. nama Indonesia itu bergaul. Harus. Masalah nanti dia dari daerah mana itu nanti kita bawa Indonesia dulu. Nah nanti dalam pergaulan mereka biasa bertanding itu kan antara 60 negara, 90 negara. Kan orang lihat, Indonesia itu di mana ya? Kok ada Indonesia? Jadi sebetulnya mempromosikan negara kita. Makanya itu namanya Indonesia di panggung dunia. Jadi kami punya program itu setiap tahun kami mengirimkan ke berbagai negara. Nah itu mungkin satu saat bisa jadi pikiran Bapak bagaimana Cirebon ini bisa diangkat ke nasional, angkat lagi ke internasional. Wadahnya sudah ada, jalannya sudah ada di kami, gitu. Karena kami sudah membeli franchise-nya, sudah membeli hak untuk promosi ke luar negeri. Baik, Itu. terima kasih Ya. Pak John. Nanti kita diskusikan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak semua. Hai sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syagian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!